Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Ananta Yasin dari kelas 1 SDA 3, NIM 2313-301308. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi bab gaya di sekitar kita. Terlebih khususnya adalah pengaruh gaya terhadap suatu benda. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah supaya peserta didik dapat mengetahui apa saja pengaruh gaya terhadap suatu benda, dan juga dapat mengetahui apa saja contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai pengaruh gaya terhadap suatu benda. Teman-teman, benda di sekitar kita dapat bergerak dikarenakan adanya pengaruh gaya terhadap suatu benda. Contohnya adalah benda yang semula diam menjadi bergerak. Selanjutnya adalah gaya dapat mengubah bentuk benda, dan gaya dapat mengubah arah benda. Sebelum kita memasuki inti sebuah pembicaraan kita, inti sebuah materi, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa sih itu gaya. Jadi, gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Sedangkan gerakan adalah perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya adalah ketika kita mendorong sebuah meja, meja tersebut akan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, gaya dorong yang kita hasilkan atau kita timbulkan itu dapat dipengaruhi oleh gaya gesek. Nah, jika gaya gesek yang ditimbulkan kecil, maka permukaan yang dilalui harus licin atau rata. Sedangkan jika permukaan yang dilalui adalah kasar, maka gaya gesek yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dan menimbulkan energi yang lebih besar pula. Nah, teman-teman, pengaruh gaya terhadap suatu benda tidak hanya mengubah gerak benda loh, tapi banyak juga macamnya. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah benda diam menjadi bergerak. Benda dapat bergerak dikarenakan adanya dorongan atau tarikan. Contohnya adalah meja yang didorong maka akan bergerak atau berpindah tempat. Contoh lainnya adalah ketika bola yang diam ditendang, maka bola tersebut akan bergerak dan berpindah tempat. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang kedua adalah benda bergerak menjadi diam. Contohnya adalah ketika kita saat mengayuh sepeda lalu kita rem, maka mula-mula yang sepeda tersebut bergerak akan berhenti dikarenakan ada gaya gesekan yang ditimbulkan dari rem tersebut. Jadi mulanya sepeda yang kita kendarai itu akan berhenti jika kita rem. Seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Benda dapat berubah bentuk dikarenakan adanya gaya dorongan. Contohnya adalah saat pengrajin gerabah membuat vas atau pot. Nah, saat pembuatan itu diperlukan gaya dorongan supaya mengubah tanah liat yang semula tidak menjadi apa-apa akan berubah bentuk menjadi vas ataupun pot bunga. Seperti itu, teman-teman. Contoh lain adalah ketika kita bermain plastisin, maka plastisin yang mulanya kotak akan berubah bentuk menjadi apa yang kita inginkan. Contoh lainnya adalah ketika kita meremukkan botol plastik, maka benda yang mulanya bentuknya seperti botol maka akan penyok. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya adalah ketika kita bermain kasti, saat kita dioper bola oleh musuh, kita harus memukulnya dan mengubah benda tersebut yang mulanya ke arah kita, maka akan
berpindah ke tempat yang lainnya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah gaya dapat mengubah kecepatan benda. Jadi teman-teman, ketika kita memberi tekanan, maka gaya tersebut dapat berubah kecepatannya, baik itu menjadi lebih cepat ataupun menjadi lebih lambat, seperti itu teman-teman. Contohnya adalah ketika kita mengendarai sepeda motor, lalu kita tambah gasnya, maka kecepatan sepeda motor tersebut akan menjadi lebih cepat. Sebaliknya, jika kita mengurangi gasnya, maka kecepatan tersebut akan menjadi lebih lambat. Seperti itu teman-teman. Saya akan mendemonstrasikan kegiatan dari gaya terhadap suatu benda. Nah, saya akan menjelaskan benda apa saja sih yang diperlukan gitu. Yang pertama-tama adalah bola. Yang selanjutnya adalah botol mineral. Selanjutnya adalah papan yang tidak bertekstur. Selanjutnya adalah ini lap yang memiliki tekstur. Pertama-tama adalah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya seperti ini teman-teman. Ketika bola yang mulanya diam, kita gerakkan. Mulanya diam ya teman-teman, kita gerakkan menjadi. Nah, itu kita berikan gaya, jadi bola yang mulanya diam menjadi bergerak teman-teman. Selanjutnya adalah benda yang bergerak menjadi diam. Nah, ini melanjutkan dari materi tadi ya teman-teman. Benda yang tadinya bergerak seperti ini, nah kita hentikan seperti ini supaya menjadi diam, seperti itu teman-teman. Jadi kita dapat mempengaruhi gerak benda dengan cara menghentikannya dengan memberikan gaya tersebut, seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, untuk gaya dapat mengubah bentuk benda yang semulanya botol ini seperti ini, kita dapat mengubahnya bentuk seperti remuk atau penya-penya ya teman-teman. Jadi ini tuh yang mulanya seperti ini, kita dapat ubah bentuknya menjadi penya-penya seperti ini, termasuk ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi tidak seperti bentuk yang sebelumnya. Kita mengubahnya menjadi bentuk yang lain, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya adalah ketika kita dioper bola, kita dapat menangkisnya. Seperti itu teman-teman. Atau ketika kita dioper bola, kita dapat merubahnya seperti ini. Nah, itu akan berpindah tempat ya teman-teman. Yang mulanya lurus akan berbelok. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah gaya dapat mengubah kecepatan benda. Nah, kecepatan benda ini dipengaruhi oleh gaya gesek ya teman-teman. Contohnya adalah, sebentar saya ambil dulu bolanya. Contohnya adalah saat kita menggunakan papan yang tidak bertekstur, maka bola akan lebih cepat menggelinding ya teman-teman. Nah, kalau menggunakan yang menggunakan bertekstur, maka bola akan lebih susah menggelinding. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi itulah tadi pengaruh gaya terhadap suatu benda. Dapat kita simpulkan bahwa di sekeliling kita benda yang bergerak itu dikarenakan adanya pengaruh gaya terhadap suatu benda ya teman-teman. Baik itu benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, mengubah arah benda, mengubah bentuk benda, ataupun mengubah kecepatan benda. Pesan yang saya sampaikan adalah semoga video kali ini dapat menambah wawasan kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga mungkin dapat dipraktikkan oleh teman-teman semua ya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.